lagi pada ngikutin tren di TikTok gitu. OOTD-nya semuanya untuk bikin konten TikTok. Jadi selain dari tren tersebut, kita juga bisa untuk memulai bisnis fashion ini mumpung kita ini masih muda. Jadi kita sangat bisa sekali untuk mengambil pengalaman dari Mbak Rafika Putri dan Mbak Intan Ori. Ditunggu ya teman-teman. Bukan, mereka yang putus aku ini sih. Aku nggak stabil internetku. Your internet is unstable gitu. Orang lah, merah dini yang orang yang dini. Aku kenal juga ya, Pak. Gejala apa? Kerasan di mana? Silakan untuk Mas Adit. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih waktunya. Iya. Ini selamat datang ya teman-teman di webinar How to be a Fashionpreneur. Terus juga terima kasih udah nyempatin waktunya. Mohon maaf tadi ada trouble dikit. Selamat datang. Terus juga sebenarnya aku kurang itu ya kalau fashionpreneur. Soalnya kalau cowok kan memang biasanya paling baju ya hitam-hitam aja, ngambil yang hitam, terus yang simple gitu. Ya belum perkenalan ya. Kenalin dulu, namaku Adit, dan aku dari Biz Club. Jadi Biz Club itu adalah sebuah organisasi di USM. Isinya adalah orang-orang yang punya usaha dan punya kemauan di bidang wirausaha. Nah itu kita di bawah bimbingan dari dosen kita langsung, Bu Natalia Sari Pujastuti atau biasa dikenal Bu Nanet. Ini beliau datang nggak ya? Kayaknya beliau belum masuk. Itu perkenalan singkat tentang Biz Club. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya di bizclub.id. Gitu. Perkenalan singkat. Langsung masuk ke narasumber pertama aja kali ya. Ininya tak sampai ya, ini tak copot satu, udah enak dipakai mana? Pas main tahu mana? Yang pertama ada Mbak Putri Rafika. Ada? Ada? Suara Halo Mbak. Hai Jelas kok. teman-teman. Oh iya, oke. Takutnya internetku. Enggak ya? Aman ya? Aman. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Biar teman-teman tahu loh ya akrab. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman USM. Saya manggilnya teman-teman ya, biar kelihatan seumuran. Perkenalkan, nama saya Putri. Domisili saya saat ini saya di Semarang. Pekerjaan saya sebagai entrepreneur, saya juga sebagai fotografer gitu. Itu aja singkatnya. Nanti kita sharing. Saya kemarin sudah membaca beberapa bahan. Nanti tanya jawab boleh. Nanti kalau teman-teman ada yang mau di-sharingkan, silahkan gitu. Kalau Mbak Putri ini tim Ya. apa dari Terasa Senja ya? Ya, saya di Terasa Senja. Itu daily wear sih. Saya lebih segmen saya lebih ke daily wear. Terus khusus perempuan. Untuk saat ini masih khusus perempuan, tapi mungkin next-nya saya akan bikin yang untuk anak-anak juga gitu. Kalau boleh tahu Mbak, kenapa milih namanya Terasa Senja sih? Oke, jadi filosofi nama ya. Kenapa namanya Terasa Senja? Sebenarnya saya tuh sempat ganti-ganti nama, Mas, waktu itu. Sempat beberapa brand lah. 2 tahun lalu tuh juga namanya belum Terasa Senja waktu itu. Terus 2018 ke sini itu kayak nama-nama itu in ya, maksudnya kayak nama di apa sih kayak coffee shop gitu-gitu kan namanya Lagi rame-ramenya ya nama-nama kayak gitu ya. Nama-nama gitu tuh lagi rame-ramenya gitu. Tapi memang saya dari dulu memang suka kata-kata senja karena kebetulan saya juga
suka nulis gitu kan. Nah, tapi kalau di Terasa Senja sendiri itu sebenarnya singkatan. Itu sebenarnya singkatan karena saya itu adalah di belakang itu ada 2 orang. Yang satu dalam. teman saya itu dari Jakarta. Jadi Senja itu sebenarnya kepanjangan dari Semarang Jakarta gitu sih. Terus Terasa filosofinya itu adalah kan pakaian itu kan dipakai, jadi kita bisa merasakan kan, bisa terasa gitu di badan. Itu ceritanya. Jadi Senja adalah kepanjangan dari Semarang Jakarta. Karena kami berdua di belakang Terasa Senja itu ada 2 orang. Gitu, Mas. Berarti mulainya udah lama ya, cuman namanya ganti-ganti. Mulainya udah lama, cuman sempet on off. Karena waktu itu kayak sampingan, maksudnya kayak side job gitu ya, tidak yang pertama, pendapatan yang pertama. Nah, kemudian waktu pandemi nih sebenarnya mulai on lagi itu ketika masa pandemi ini. Jadi waktu itu kan kita kan dihimbau untuk di rumah aja, ya kan? Kita nggak boleh kemana-mana. Saya tuh bikin apa ya, outfit yang bisa dipakai di rumah aja, biar teman-teman yang di rumah bisa tetap OOTD-an, bisa tetap kece gitu. Akhirnya saya kepikiran buat bikin kayak one set piyama yang di rumah aja gitu. Maksudnya tapi tetap dengan motif yang lucu-lucu, sama modelnya juga yang up to date gitu. Kadang kan kita kadang tuh lupa gitu, pakaian di luar tuh kece-kece gitu kalau kita keluar, tapi yang di rumah sampai ibaratnya baju tidurnya kita nggak update gitu. Nah, saya kepikiran gitu karena orang sekarang banyak yang di rumah aja, teman-teman kuliah juga di rumah gitu, kayak maksudnya kayak teman-teman kuliah kan sering yang off cam, tapi kalau kita pakai on cam dan kita siap pakai bajunya bagus kan pasti auranya tuh beda ya rasanya gitu. Terus akhirnya saya memutuskan waktu yang awal-awal pandemi itu sekitar bulan Maret 2020 lalu, saya memutuskan untuk on lagi di Instagram dengan branding Terasa Senja dan produksinya lebih ke daily wear yang one set piyama gitu. Gitu, Mas. Kalau tertarik masuk ke fashion gitu, kenapa sih Mbak? Mungkin ada motivasi apa mungkin? Oke, jadi kenapa dulu tertarik ke dunia fashion? Itu sebenarnya awalnya lebih ke passion ya. Maksudnya saya sendiri juga interest dengan dunia fashion. Saya kan fotografer nih. Saya tuh suka, tapi saya juga suka difoto gitu. Perempuan pasti suka difoto ya, semua perempuan tuh pasti rata-rata suka difoto, suka OOTD-an kan gitu ya. Terus kita juga kayak punya siapa gitu, role model gitu-gitu, misalnya wants to be siapa gitu, mesti kita kayak terinspirasi, oh gayanya ini lucu ya kalau OOTD-an, sedangkan kalau OOTD-an tapi kayak bajunya itu aja kadang kita juga agak boring gitu kan. Nah, dari situ saya merasa kayak fashion itu adalah selain hal yang saya suka, tapi kebutuhan dari setiap perempuan gitu. Maksudnya kayak laki-laki yang kayak tadi Mas Adit bilang, cowok mah bajunya hitam gitu-gitu mulu, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau perempuan, kadang baju di lemari itu udah seabrek, tapi ketika keluar aja masih bingung mikir, aduh gue nggak ada baju nih, aduh apa ya, padahal tuh udah ada baju di lemari tuh seabrek, tapi dia masih mikir, aduh nggak ada baju, bukan berarti nggak punya baju, tapi kayak nggak punya outfit buat hari itu gitu kan, maksudnya gitu. Nah, jadi saya kepikiran kayak itu fashion meskipun bukan kebutuhan primer yang harus dibeli setiap hari, cuman ini salah satu kebutuhan penting gitu sih kalau menurutku. Jadi nggak ada salahnya nih, maksudnya nyobain masuk di situ gitu. Gitu sih Mas kalau aku. Karena berawal dari hobi juga sih ya, karena passion juga ya. Jadi enjoy aja ya. Betul, karena itu adalah hal yang akan terus dicari gitu. Maksudnya kayak akan terus, orang tuh bakal tetap beli baju kok, meskipun tidak sebulan sekali, tapi which is dia bakalan bakal beli baju gitu loh. Gitu sih. Sama misalnya kayak
kadang kalau misal kayak kita di kampus, terus kayak temen kita, misalnya temen satu circle kita 4 orang, terus kayak satu beli baju, ih bajunya lucu, beli di mana? Itu kan pasti bakal nular, apalagi perempuan, kalau si temennya satu punya baju baru, pasti yang lain-lainnya pengen punya baju baru juga, gitu kan. Jadi ya seru aja, di fashion itu seru, meskipun mungkin perputarannya tidak secepat makanan ya. Kalau makanan kan setiap hari orang beli makan gitu. Ya, Berarti pendapatannya lebih sering setiap harian gitu. Tapi kalau fashion mungkin ada momen-momen tertentu yang dia tuh ramai banget, misalkan pada saat Lebaran gitu-gitu. Di awal-awal pandemi itu bisnis fashion rata-rata juga sempat sepi sih, karena orang lebih mementingkan untuk beli makan dulu daripada beli baju gitu. Nah itu makanya saya mencoba, sasaran saya adalah baju rumahan, di mana orang yang di rumah aja pasti juga pengen tetap kece gitu. Jadi saya menyasar di situ. Jadi pandemi ini bisa teman-teman jangan misalnya kayak kita jadi sedikit ruang gerak kita tuh jadi makin sedikit, makin sempit. Tapi sebenarnya kalau kita lebih mau meluangkan waktu untuk berpikir dan mencari kayak harusnya kita bisa nih di momen ini bikin sesuatu. Nah itu tuh sebenarnya ada aja, kayak misalnya nih di fashion ada juga jualan masker dengan masker gambar lucu-lucu gitu. Itu kan sebenarnya itu adalah bisnis yang mampu melihat momen gitu sih, memanfaatkan momen gitu. tinggal kitanya aja yang mau apa enggak Jadi gitu ya, Kak. tinggal kitanya aja. Awal mulai bisnis kita ada kendala-kendala nggak? Awal mula itu ada ya pasti, setiap maksudnya kayak kita kan bikin analisis tuh biasanya kalau bisnis teman-teman. Kebetulan backgroundku adalah dulu kuliah sarjana ekonomi ya. Dulu aku ekonomi, fakultas ekonomi bisnis. Jadi pasti teman-teman juga familiar dengan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity gitu-gitu kan. Kadang kita bikin pasti kita punya kendala, punya apa. Kalau yang pengalaman yang saya hadapin itu adalah di produksi sih Mas, biasanya. Di produksi itu kaitannya sama penjahit gitu. Karena saya belum main yang sama konveksi gede gitu, enggak. Saya lebih ke penjahitnya tuh dari ibu-ibu rumahan gitu-gitu. Mesti borongan. Jadi kadang ke situ misalnya kendalanya harusnya deadline-nya tanggal 10, kadang suka mundur tanggal 15 gitu. Gitu sih. Paling kendalanya di awal-awal tuh itu, di produksi aja. Alhamdulillahnya. Nggak yang banyak gitu, nggak sih. Mungkin misalnya gini, kendala kedua adalah misalnya kayak saya nih, kan masalahnya saya nggak hanya di fashion aja, saya juga ada di dunia fotografi, jadi kadang kendala yang saya rasakan itu adalah ngebagi waktu gitu buat mengurus semuanya, kayak posting saya tuh jadi jadwal Mas gitu. Maksudnya kayak saya posting tuh barang baru tuh setiap hari Senin, nanti Selasa, Rabu, Kamis khusus ke penjualan. Nah, Jumat sama Minggu saya biasanya pengiriman gitu sih. Jadi kendalanya lebih ke situ, tapi dari kendala itu kita harus pikirin kira-kira solusinya apa nih biar kendala itu tuh bisa kita atasin gitu. Kalau akhirnya saya ngebagi waktu, akhirnya saya bikin jadwal gitu. Jadi misalnya kayak ada orang beri order hari Senin, saya ngasih input ke mereka bahwa pengiriman kita khusus hari Kamis ya gitu. Jadi biar semuanya bisa berjalan bareng. Jadi kalau teman-teman di sini yang masih kuliah tapi mau cobain bisnis baju, sebenarnya masih bisa sih. Tinggal manage waktunya aja gitu. Kalau yang berarti sekarang kan hitungannya udah mulai aktif lagi ya, Kak? Ya, sekarang sudah mulai aktif lagi. Selama penjualan ini, maksudnya ada target apa? Oh, oke. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada target ya. Saya tidak pernah mentargetku, maksudnya kayak harus ngejar ini enggak.
Cuman lebih ke balik. Jadi gini, saya kan produksi tuh setiap minggu tuh saya harus mengeluarkan motif baru, gitu kan. Saya harus mengeluarkan motif baru karena terus terang kayak daily wear, kayak piyama, one set ini memang lagi banyak ya, lagi banyak yang jual dan banyak juga yang beli gitu. Peminatnya juga lagi cukup banyak. Jadi kalau saya memang dari awal konsepnya setiap minggu saya mengeluarkan motif baru. Nah, kalau saya gini, targetnya adalah produksi untuk motif baru itu tuh berapa gitu. Misalnya saya punya budget nih, minggu ini produksi motif baru sekian. Yang targetnya adalah balik modalnya gitu, balik modal dari produksi itu sih Mas. Maksudnya biaya produksi itu bisa kembali lagi untuk bisa produksi minggu depannya. Gitu. Kalau saya gitu. Anu lah ya, Ya, simpelnya ya. gitu. Jadi saya tidak mengambil produksi, saya tidak mengambil pendapatan gitu. Jadi sudah kayak ada cash flow-nya, ini produksi, ini masuk, terus misalnya ini uang masuk, terus ini yang hasilnya gitu-gitu. Jadi kita bikin kayak cash flow-nya. Penting ya itu ya buat mendata pemasukan, pengeluaran, terus juga mungkin ada biaya-biaya lain. Biasanya kan kalau buat teman-teman baru mulai kan suka lupa nyatet. Betul. Ntar bingung uangnya lari kemana gitu. Apalagi kalau masih kayak anak kuliah mungkin masih kepengen jajan, kadang main sama temen-temen. Ya. Halo? Buat ini itunya gitu. Sebenarnya sih misalnya kadang kita lupa nyatet, kita tipsnya adalah beli dompet sih. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin Mbak Putrinya lagi ada gangguan sinyal. Kalau untuk Mbak Intan udah hadir belum ya? Iya Mas, halo. Halo Mbak. Hai semuanya. Mungkin Mbak Intan bisa sambil perkenalan dulu Mbak, biar teman-teman akrab di sini. Oh sambil iya. nunggu Mbak Putri tadi mungkin ada gangguan sinyal. Jadi kenalin, nama aku Intan Puspitasari sebenarnya, tapi pada manggilnya kan Intan Ori karena itu nama lain aku. Jadi di sini aku sebagai owner atau pemilik dari Ori Look sendiri, yaitu sepatu lokal sih tentunya, kayak sepatu merek yang baru-baru ini lagi ngetren ataupun yang belum ke up gitu. Kalau mulainya kenapa Mbak? Mungkin sepatu ya? Mungkin ada emang hobi ngoleksi atau? Nah, sebenarnya gini ceritanya. Jadi kan ini sebenarnya nggak bisnis sendiri ya, Mas. Ini tuh bisnis berdua sama pacar aku. Jadi dulunya tuh kan lagi ngetren yang namanya sepatu kompas. Itu kan sepatu goib banget ya. Kayak kita tuh susah banget buat dapetinnya gitu. Kalaupun ada, itu pasti yang jual tuh reseller. Dan itu harganya pasti mahal banget. Misalnya itu di harga 280, tapi pasti dijualnya bisa kisaran 600, 700. Tapi aku sama pacar aku tuh kayak mikirnya, kita harus bisa dapat
dapetin nih sepatu ini tanpa harus beli di reseller. Akhirnya kita ikutlah kayak perang Tokopedia, terus juga ikut raffle kayak gitu. Tapi tuh nggak pernah dapet gitu. Sampai akhirnya kayak gemes sendiri kan, kayak gimana sih ini kok kita nggak pernah dapat. Ada kepikiran gini, kita kan suka sepatu, kenapa kita nggak mencoba menjual aja daripada membeli. Jadi kita mikirnya kayak bisa aja sih, soalnya kalau misal bisnis dilakukan dari sebuah hobi itu justru lebih menyenangkan daripada bisnis yang kita cuma sekedar bisnis pengen aja gitu. Tapi kalau misal kita dari misalnya hobi ini sepatu, terus kita menjual sepatu, itu rasanya lebih senang aja gitu. Kayak misal teman-teman, misalnya kalian suka banget sama outfit atau suka banget beli tas atau yang awalnya kalian membeli, kalian nanti akan bisa menjual seperti itu. Terus akhirnya kan udah itu, akhirnya kita menyerahkan kayak nggak mau lagi kita. Akhirnya kita menjual sepatu lokal, tapi sepatu lokalnya itu juga bukan Kompas. Kita memulai dengan sepatu Johnson. Itu pasti kayak jarang banget yang tahu sih pas awal-awal kita jual, kayak sepatu Johnson tuh apa sih, sepatu kayak apa sih, sepatu lokal kayak gimana sih, kualitasnya gimana sih gitu. Tapi kan kayak kita ngeyakinin mereka, ini loh lokal kita, sepatu lokal kita juga nggak kalah jauh daripada sepatu yang luar yang masuk ke Indonesia ini. Akhirnya kita nggak langsung modal gede, nggak langsung banyak, kita caranya yaitu pre-order. Jadi di Johnson sendiri itu dia menetapkan kayak saya dapat potongan harga sekian dengan catatan harus bisa membeli minimal 1 lusin. Sedangkan 1 lusin itu 12 pasang sepatu itu sendiri. Kemudian kayak mikir, bisa nggak ya kita nyari orang 12 gitu. Terus akhirnya kayak ya udah kita usaha dulu aja gitu. Akhirnya kita promosi di IG, di Twitter, di WhatsApp gitu. Akhirnya untuk pertama kalinya itu kan minimal 12, tapi kita bisa mencapai 24 orang yang beli itu. Kayak rasanya tuh seneng banget gitu, kayak wah ternyata di luar ekspektasi kita gitu. Akhirnya ya udah mulai di order gitu, akhirnya bisa nyetok sendiri. Gitu sih Mas. Kalau asal-usul namanya, Mbak, kenapa milih nama Orilook? Kalau namanya kan Orilook. Kenapa kok aku pakai nama Orilook? Karena nama aku kan ini. Menurut aku sih ya, kayak nama itu tuh kayak beruntung banget buat kehidupanku gitu. Nggak tahu sih, kayak kalau kita bikin nama, kita harus bikin nama yang ada unsur orinya nih, gitu kan. Aku bilang gitu ke pacarku. Terus kita nyarilah nama apa ya, kayak bingung aja gitu kan, ada orinya. Pasti kan kebanyakan mikir sepatu ori, terus brand ori, barang ori, baju ori, kayak gitu kan. Cuman kan kayak mikir, enggak deh, itu terlalu mainstream banget. Kayak semua orang juga bisa pakai brand itu, tapi kita pengen yang bener-bener, oh cuman kita yang punya gitu. Akhirnya kita mikir-mikir nama ori apa, akhirnya ketemulah nama Orilook. Orilook itu yang pertama namanya ori itu karena keinginan aku sendiri. Terus yang look-nya itu kayak look penampilan gitu. Jadi kan nyambung aja itu Orilook. Jadi nggak kepisah-pisah kayak sepatu ori, brand ori, tapi ini Orilook. Terus belakangnya kita tambahin stores. Jadi suatu saat kalau misal kita punya toko yang besar gitu, kita bisa pakai nama itu. Dan kalau misal teman-teman mau bikin nama gitu, jangan yang terlalu mainstream menurut aku ya. Kayak kebanyakan orang kan mengambil nama itu misal dari nama dia ditambah lagi shop. Ya, kayak misal Intan Shop gitu kan. Tapi tuh kalau misal kita search di Instagram, itu tuh juga kebanyakan orang cari nama seperti itu. Jadi gimana caranya kita nyari nama tuh yang benar-benar oh cuman kita yang punya, dan meyakinin orang tuh biar oh ini Orilook, oh punyanya Mbak Intan Ori itu ya, gitu sih kalau aku sih Mas. Jadi biar kalau orang denger tuh sekiranya udah langsung tahu ya kalau ini punya Mbak Intan, sekiranya begitu ya. Kayak gitu. Pertama buka itu ada kendalanya nggak sih Mbak? Selain kalau tadi kan mungkin susah dapat stoknya ya, karena itu kan suka hilang-hilangan di pasar. Kalau selain itu ada kendala lain nggak? Kendalanya tuh
pertama buka tuh banyak banget, mulai dari yang stok. Jadi kan sepatu itu banyak banget. Pertama warnanya beda-beda. Terus kedua size-nya juga beda-beda. Dan yang ketiga tuh kalau di sepatu lokal kan kita ada yang low sama yang high. Jadi kita punya tiga kendala di sini. Misal nih ya Mas, kita ada orang beli, Mbak mau sepatu yang ini dong, yang ini tapi yang low ukuran 38 warna hitam, sedangkan di kita itu adanya yang high. Itu tuh kayak susah meyakinkan, Kak ini adanya high gimana, aduh saya maunya yang low nih gimana gitu. Jadi susah. Terus misal dia mau nih low tapi ukurannya nggak ada, jadi kayak aku ukurannya 37 Mbak, ini adanya 38 mau apa enggak gitu. Terus selain itu juga ada di pengiriman itu dulu kita sebelumnya kan kita nggak pakai Shopee ya, jadi kita pakainya ya kayak biasa aja gitu, kita ngirim ke JNE atau JNT. Nah dulu waktu pertama kali kayak dia ngasih alamat nih, ini alamatnya di sini nih, terus kita ngecek kan lewat HP dari kota Semarang ke kotanya dia tuh ongkirnya berapa. Misal kita kasih harga 20.000 nih, kita udah bilang sama mereka, ini Kak harganya 20.000 sama ongkirnya, jadi totalnya segini. Tapi ternyata pas kita datang ke ekspedisinya, ternyata tuh bisa 2 kali lipat. Jadi tuh kayak, ini berapa ya Kak? Ini berapa ya Pak? Terus ongkirnya bisa jadi 40.000. Jadi kita nggak untung, malah kayak ya udah impas aja gitu, sama seri gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa, itu kan namanya kan belajar. Jadi kita kan mulai dari bawah supaya kita bisa belajar, nanti kalau kita udah gede kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kita kayak gitu. Terus juga salah ada pengiriman, misal kita nggak terteliti ya, dia mintanya ukuran 38, kita kirim ukuran 39, sampai sana ada tuh yang kayak pernah salah kan, ukurannya salah. Terus kita bilang baik-baik, baik Kak, kita bakal tukar, kembaliin aja ke kita, nanti ongkirnya kita yang tanggung gitu kan. Akhirnya dikirimlah ke kita. Nah, kita tanggung jawab dong pastinya. Dan kita kirim lagi, ternyata ada kesalahan 2 kali. Jadi tuh Mbaknya menerima salah ngasih kita salah ngirim ke dia gitu loh, sampai 2 kali itu kayak merasa udah pusing banget itu, kayak kita nggak enak. Di satu sisi kita ngerasa nggak enak, di sisi kayak ngerasa bersalah banget, teledor gitu kan. Akhirnya kita dengan bicara baik-baik, dengan gimana caranya kita meyakinkan beliau, terus akhirnya beliau mau mengirimkan balik lagi dan kita menanggung lagi, kita kirimkan lagi, dan akhirnya itu juga sih kayak nyampe juga. Dan gimana ya, kayak nggak nyangkanya sih dia tetap masih testimoni gitu loh, kayak ini sepatunya bagus, makasih ya Mbak, ini barangnya cepat sampai gitu. Kayak ya berarti itu kayak pelayanan kita tuh ngaruh banget ke mereka gitu, ke apa namanya, ke datangnya barang tersebut gitu. Ini ada tokonya nggak sih Mbak? Apa selama ini masih di online shop aja? Ini sih kayak masih apa ya, dibilangnya gudang, tapi ya nggak gede banget, cuman ya kayak stok aja, tempat stok. Jadi kita sekarang mainnya di Shopee, di WA, Twitter, IG, semuanya itu main. Dan kebanyakan ini di Shopee yang beli gitu. Jadi kita udah nyetok banyak tipe sepatu, banyak juga brand, ada yang mulai dari Ventela, Patrobas, dan lucunya dulu kita yang nggak bisa dapet Kompas, sekarang kita bisa jual Kompas gitu. Jadi kayak ngerasa, tuh kan sekarang bisa gitu. Ada rencana mau bikin toko mungkin Mbak ke depannya? Kayaknya semua pembisnis pengen sih kayak gitu, Kak. Kita harus ada display tempat yang kayak aku mikirnya segini sih sama pacar aku. Nanti suatu saat kita bikin ruko yang 2 lantai gitu. Nanti di bawahnya khusus sepatu lokal. Terus terus di atasnya itu kayak brand-brand kaos-kaos kita gitu, kayak distro pada umumnya gitu. Pengen banget sih buat kayak gitu. Tapi sejauh ini masih di online shop masih oke, maksudnya masih lancar banget gitu. Kalau online shop yang paling ramai sih Mbak selama ini pakainya apa aja? Shopee, Tokopedia juga?
Enggak, kalau Tokopedia enggak, cuman pakainya Oh, tuh cuma di Shopee aja? Insta. Berarti di Oh, marketplace-nya Shopee sama bisa di WA sih. Tapi kalau di WA kadang kan ada orang yang mau nanggung ongkir karena mereka nggak punya Shopee, itu juga bisa sebenarnya. Gitu. Mungkin persaingan, mungkin sulitnya itu adalah banyaknya saingan juga ya Mbak. Kalau sepatu itu kan juga banyak yang reseller gitu. Nah, Terus iya. mungkin strateginya yang punya Mbak Intan tuh apa? Mungkin dari packagingnya ada yang beda atau gimana buat Nah, iya, mengatasi adanya itu? jadi gini Mas, kita kan harus berinovasi. Gimana nih, cuma sepatu doang, apalagi nggak semua orang tuh rusak langsung ganti, enggak. Apalagi ini kan sepatu maksudnya harganya ibaratnya lumayan gitu. Tapi kita tuh ada sama beli sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sering banget beli di kita. Dan itu mereka juga nggak jual lagi, mereka juga pakai sendiri gitu juga ada. Intinya gini sih, kalau misalnya kita mau berbisnis, kita harus cari inovasi. Kita juga, yang pertama sih pelayanan. Dari mereka datang lagi ke kita, membeli lagi, itu karena pertama mereka tuh suka banget pelayanan kita. Kalau mereka ngasih komen di Shopee, di ratingnya itu, pasti ada yang kalimatnya gini, miminnya baik banget, miminnya mau membantu, miminnya ramah banget, kayak gitu. Itu poin plusnya dari jualan itu kayak gitu. Jadi kalau misal ada nih yang cerewet banget kayak minta ini detail ini itu nggak jadi, ya udah nggak apa-apa karena kita niatnya emang ngasih tahu kalau misal dia nggak jadi beli ya nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti dia juga bakal balik lagi gitu. Ada juga yang salah ngirim tapi mereka nggak marah karena kita jawabannya kayak ngasih tahu yang baik-baik, ini kak kayak gini kak, gimana kak, kayak gitu. Kalau misal kita jualan itu dengan kayak pakai hati, apalagi dengan hal-hal yang kita sukai, itu kayak ngerasa senang aja gitu. Kayak alurnya tuh nanti bakalan ya udah kayak kita senang kok, kayak barang ini kita jualnya juga senang walaupun misalnya capek, salah ini itu kita juga senang gitu sih. Ya emang biasanya apapun yang dari kesenangan kita tuh kalau ada masalah pun kita dengan suka hati bakal ngadepinnya sih. Benar banget. Makasih Mbak Intan sharingnya. Kita langsung ke ini aja ya teman-teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Dava. Izin tanya Kak, dalam penjualan fashion sekarang banyak sekali daya saing pasar dan juga ketat. Nah, salah satu penunjang banyak penjualan itu diberi semacam merchandise setiap pembelian produk. Jadi menurut Kakak seberapa penting peran visual merchandising dalam bisnis fashion retail? Mbak Putri udah masuk? Mungkin bisa dari Mbak Putri? Sebentar. Yang pertanyaannya saya belum nemu. Tadi saya yang tuh hilang ya? Iya, tadi tiba-tiba sinyalnya. Mungkin sinyalnya tadi, Kak. Oh. Saya kebacanya di tempat saya yang dari Dava dan Aurel. Ke atasnya udah nggak ada. Ini coba aku kopasin lagi aja ya. Iya, betul. Minta tolong. Halo Mbak Intan, salam kenal. Halo Kak Tanta. Udah masuk Mbak Putri, mungkin bisa di-tag. Yang dari, ini ya, dalam penjualan yang fashion. Terakhir. Ya. Oke, sekarang banyak sekali daya saing pasar dan juga yang ketat. Nah, salah satu penunjang banyak penjualan itu diberi semacam merchandise setiap pembelian produk. Jadi menurut Kakak, seberapa penting peran visual merchandise dalam bisnis? Oh, oke. Jadi itu semacam kayak kita bikin promo ya, maksudnya kayak kayak kalau kita beli barang nanti dapat bonus apa gitu kan, misalnya kayak beli baju, sebenarnya kita dapat bonus masker gitu ya. Nah, merchandise-nya berarti kan maskernya gitu. Kalau menurutku itu adalah strategi marketing ya masuknya. Jadi itu bisa sangat membantu gitu sih. Maksudnya itu nggak salah gitu. Maksudnya memang jadi ketika kita ada penurunan atau ketika kita mulai dalam fashion tapi maksudnya
kok kita merasanya, yang kita rasain kok belum laku-laku juga. Nah, kita wajib kayak ngevaluasiin apa nih strategi yang biasanya yang harus kita pakai gitu, biar bisa kita naikin omset penjualan atau biar produk kita tuh laku. Nah, biasanya itu adalah salah satu strategi marketing yang bisa buat daya tarik pembeli. Nah, contoh aja deh perempuan, misalnya kayak kita mau beli satu sebenarnya. Kita mau beli baju satu. Terus habis itu ada promo, nanti kalau dapat beli 2, kita dapat free pouch loh gitu. Mesti kan kita kayak sebenarnya kita tuh pengen pouchnya atau mau bajunya gitu kan. Berarti si hadiah ini tuh bikin daya tarik tersendiri nih gitu. Si hadiah ini bikin daya tarik tersendiri buat orang tuh pengen dapetin. Nah itu salah satu penting gitu. Atau biasanya kalau misalnya kita belum bisa bikin merchandise misalnya, ada nggak strategi lain? Ada, misalnya kayak teman-teman bisa aja kayak bikin strategi bikin giveaway, kadang kan gitu ya. Kadang kita bikin kayak promo, like postingan ini, nanti kita ngeluarin produk baru, nanti buat teman-teman yang like dan share ke teman-teman dengan tag mention, nanti dapetin produk ini gratis. Nah, itu tuh salah satu juga biasanya salah satu yang digunakan untuk menarik pembeli. Kalau aku, pengalamanku yang sampai saat ini, aku lebih kayak ke ngasih teman-temanku sih. Maksudnya kayak teman-temanku yang cukup selebgram lah istilahnya ya sekarang, kayak menginfluence gitu-gitu, biasanya aku kasih free produk gitu. Misal dia beli, aku tambahin, atau dia belum beli, aku kirimin gitu. Nanti kalau misalnya dia posting, pastikan itu juga akan circle-nya mereka juga bakalan pengen tahu gitu. Itu kayak endorse gitu sih, sama aja. Kalau menurutku berarti itu penting gitu. Karena itu bisa dijadikan sebagai senjata daya tarik konsumen kepada produk kita gitu. Kalau dari Kak Intan sendiri, mungkin ada... Iya, jadi gini, kan dulu awalnya saya juga cuma jual sepatu-sepatu aja. Tapi giliran kayak dikasih hadiah gitu, dalamnya nggak cuma sepatu, kayak ada kaos kaki sama gelang, stiker yang banyak. Mereka tuh langsung tiba-tiba ngasih testimoni, makasih ya Kak, udah dikasih ini, udah dikasih itu, makasih baik banget adminnya. Jadi untuk berbisnis, kita sama sekali jangan pelit dalam berbisnis tersebut. Jadi kita harus mengedepankan konsumen. Misalnya nih, kita jangan takut kayak ini nanti ngurangin omset kita, ngurangin untung kita. Jangan kayak gitu, karena nanti kalau kita mikirnya seperti itu terus, orang tuh kayak nggak ada tertariknya sama kita. Jadi aku kasih di dalam itu ada gelang, terus juga ada kaos kaki, apalagi yang udah beli banyak itu juga kita kasih. Kadang kasih snack kayak gitu. Dan ini sih paling penting buat kalian semua yang ingin memulai bisnis. Mulailah dengan cara kalian promosi, tapi promosinya jangan yang terlalu gede-gedean dulu. Kita kan mulai dari bawah, jadi kita harus bisa mengatur gimana cara kita promosi juga. Jadi kalau saya sendiri sama pacar saya, itu mengaturnya dengan cara giveaway. Kita kayak seneng banget ngasih barang ke orang, bahkan kita juga sering ngadain giveaway. Dan kita juga nggak cuma giveaway, misal orang ini udah beli banyak ke kita kasih cuma-cuma aja ke dia, kita nggak ngarep dia kayak gimana untuk mengendorse atau untuk memposting, itu juga enggak, karena kadang tuh seorang itu mengait perang di kamarnya ini belinya di mana, terus dia tuh bisa ngasih orang gitu loh, beli di sini aja, ada temannya itu beli di sini aja gitu. Dan pokoknya buat yang mau bisnis itu penting banget promosi. Jangan misal untung kita itu habis buat yang habis sih, maksudnya berkurang untuk ngasih orang, itu jangan takut kayak gitu, karena itu salah satu daya tarik seseorang biar datang ke kita, biar kayak di sini beli di sini aja, nanti kamu bisa dapat ini kaos kaki sama stiker sama gelangnya ini kayak gitu. Iya, emang kadang biasanya pelayanan kayak gitu tuh yang suka melekat di konsumen ya. Apalagi nanti kalau dia
dia cerita ke temennya, itu kan secara nggak langsung juga promosi yang murah hitungannya. Benar. Istilahnya kayak Sering banget. getuk tular. Betul. Atau Sering banget pokoknya kayak gitu. Iya. Atau misalnya nih kalau saya tambahin, atau misalnya nih kalau teman-teman misalnya belum kepikiran buat bikin merchandise apa gitu, itu bisa juga kalau misalnya ada pembeli yang beli banyak, teman-teman bisa kayak karena kakak udah beli banyak nih, ongkirnya kita gratisin ya, atau kita potong ya ongkirnya segini gitu. Atau bisa juga teman-teman bikin, kalau aku sih biasanya antara beli 3, 6, 10 itu pasti harganya beda gitu. Jadi kan beli 1, nanti misalnya kalau dia beli 3 pasti ada potongannya gitu. Itu juga gitu. Jadi di harga bener kayak tambah Intan tadi. Jadi kalau bisnis nih sebenarnya mindset kita di awal jangan tentang pendapatan dulu gitu. Jangan tentang semuanya serba duit, income itu tuh jangan dulu gitu sebenarnya ya, kalau kita mau mulai dari awal, kalau kita baru mulai gitu. Karena otomatis biaya promosi itu pasti besar gitu. Pasti biaya promosi pasti kita butuh gitu. Kita butuh orang tuh kenal dulu produk kita gitu. Apalagi kalau produknya tuh kan handmade gitu-gitu, orang tuh butuh produk kita, butuh tahu produk kita, pasti akan ada budget promosi gitu sih. Jadi kalau misalnya di awal-awal nih pendapatannya belum balance, itu adalah kayaknya hal yang banyak yang penjual yang ngalamin itu gitu. Karena memang di awal pasti kita butuh kayak ekstra modal buat biaya promosi itu sih. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Vivi. Mungkin dari Mbak Putri dulu lagi. Inspirasi untuk mencari model baru dari mana ya, Kak? Keluar nggak di situ? Nggak keluar. Nggak ada. Ini pertanyaannya inspirasi untuk mencari model baru. Dari mana ya, Kak? Mungkin inspirasinya. Oke, inspirasinya kalau saya sebenarnya saya suka lihat kayak jadi gini, setiap orang itu pasti kayak punya idola ya, mesti kayak punya role model gitu. Misalnya kayak saya tuh siapa? Kalau saya tuh suka saya suka sama Zaskia Sungkar misalnya. Nah, Zaskia Sungkar kan juga dia punya produk kan, dia juga jual fashion gitu. Nah, jadi nggak salah sih, biasanya slogannya tuh ATM, ambil, tiru, modifikasi gitu. Maksudnya kayak kita juga butuh pandangan lah, nggak? Itu pasti itu di semua sih, di semua bisnis pasti gitu. Kadang misalnya kayak sekarang musim itu suaranya siapa? Musim atasan sama budget gitu, semua brand ngeluarin gitu-gitu. Nah, nanti gimana caranya kalau kita jadi sebenarnya itu ada 2. Yang pertama adalah independen. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi independen. Independen itu adalah kita nggak ngikutin pasar, tapi kita punya brand yang kita punya model ciri khas kita sendiri gitu. Dan kita bakal main di situ gitu. Di situ terus. Yang kedua adalah ngikutin pasar. Ngikutin pasar ini yang agak effort itu pasti lebih banyak gitu. Karena kita harus up to date, karena kita harus pasti muter otak terus gitu. Nah, itu tuh biasanya pokoknya gini, kalau kita bisnis, kalau kita di fashion, kita jangan tutup mata, jangan tutup kuping gitu. Kita juga harus kayak belajar, misalnya di brand-brand sebelah nih lagi musim bikin ini gitu, yuk kita bikin apa yuk gitu. Dimodifikasi aja gitu, dimodifikasi. Kalau aku biasanya itu tadi, aku punya beberapa kayak role modelku di dunia fashion, nanti pas mereka bikin apa, aku coba kembangin lagi, aku modifikasi, terus aku bikin juga gitu. Terus bisa juga teman-teman lihat di Pinterest, Instagram ya, itu kayak ya yang sekarang banget gitu. Instagram tinggal ketikkan kayak hashtag fashion, nanti kan keluar semua tuh gambar-gambarnya gitu. Atau di Pinterest juga sering kan, apalagi di Pinterest kadang juga suka keluar yang dari luar negeri juga gitu. Gitu sih biasanya dari Instagram atau Pinterest. Kalau Mbak Intan sendiri, mungkin kalau Mbak Intan kan ngambil sepatu, mungkin ada pertimbangan nggak sih? Misal ya? Besok mau masukin sepatu apa gitu, ada pertimbangannya sendiri? Jadi, kan beda sama Kak
Rafika ya. Kalau kakak Iya. menciptakan sendiri, kalau punya aku cenderung kayak kita menciptakan produk yang sudah ada kayak gitu. Nah, cuman susahnya itu semakin banyak, semakin produk itu kayak naik, semakin banyak juga persaingan-persaingan, banyak banget reseller-reseller sekarang yang jual juga kayak gitu kan. Nah, dari dulu kan awal kan aku menjual produk Vendela, sepatu Vendela. Dan sepatu Vendela itu udah tutup reseller, kayak misal kita beli langsung dari pabriknya itu benar-benar nggak bisa karena mereka udah banyak banget dan udah nutup itu. Jadi kita beli di tangan kedua, misalnya ke orang ini baru beli di pabriknya. Nah, itu kan kayak mengurangi pendapatan kita kan, harusnya kita untung banyak, itu akhirnya kita untungnya mengurang karena kita beli di orang kedua tersebut. Nah, terus akhirnya kita mikir nih, saya sama pacar saya mikir gimana ya caranya biar kita bisa dapat dari pabriknya langsung. Akhirnya kita membelilah di brand yang namanya Patrobas. Kita bisa membeli langsung dari pabriknya, langsung dari sana. Jadi ini kayak kesempatan kita buat dapetin harga murah dan kita jangan jual mahal. Kita ambil untung sedikit aja karena misal kita kalaupun bisnis mikirnya gini, kita ambil untung sedikit tapi laku banyak daripada kita ambil untung banyak tapi lakunya sedikit kayak gitu. Yang penting muter ya, Kak. Benar banget, kayak kita untungnya cuman misalnya ya kasarannya cuma 10.000 tapi kita kejual bisa sampai 1.000 piece kayak misalnya gitu kan, itu dikalikan. Terus juga kita maksudnya jangan mikir wah ini kita untung banyak nih. Sebenarnya saya bisa kayak langsung jualnya tuh harga retail, harga yang tinggi banget. Cuman kita nggak jual kayak gitu karena pertama kita menarik konsumen. Ini nih di sini murah dan akhirnya berhasil juga dengan cara yaitu di Shopee itu. Nah, di Shopee itu kan ada iklan gratis. Jadi setiap 5 jam sekali kita naikkan produk itu. Nah, maksimal kan 5. Nah, kita naikkan aja produk kita yang best seller mana. Dan itu benar-benar ngaruh ke pendapatan kita, ke penjualan kita, juga semakin banyak orang tahu kalau oh di sini nih yang murah nih, Patrobas yang murah di sini nih. Dan kita berani bersaing di Shopee karena kalau Vendela kita udah nggak bisa bersaing lagi. Harga Vendela di Shopee itu udah hancur banget, alias kayak udah pada bawah banget, sedangkan kita tuh masih yang di harga retail gitu. Tapi kalau Patrobas kita bisa bersaing karena harga kita lebih murah daripada mereka ini. Dan itu sih menurut aku. Jadi kayak kita jangan terlalu mikir untung yang banyak dulu, penting kita pendapatannya stabil aja dan yang beli banyak gitu sih. Ini pertanyaan dari Kak Aurel, keluar nggak ya? Di punya Mbak Putri, keluar nggak? Kak Aurel yang apakah dari... business? Oh, ya oke. Keluar. Ya. Oke. Bisnis fashion apakah menjadi salah satu bisnis yang terdampak di pandemi? Ya, tadi jawabannya iya. Karena di awal-awal itu, pandemi itu kan sempat kayak bikin orang tuh, hampir semua kalangan kan ekonominya terdampak ya. Jadi otomatis mereka kayak punya prioritas gitu. Maksudnya untuk saat ini skala prioritasnya tuh apa gitu. Otomatis mindsetnya orang sekarang, halah ngapain sih beli baju, kita juga nggak kemana-mana gitu kan. Mendingan yang penting sekarang tuh makan gitu. Yang penting sekarang tuh buat beli vitamin. Yang paling tuh sekarang kesehatan dulu gitu. Baju nanti aja kalau udah boleh keluar gitu. Itu awal-awal tuh terdampak banget pasti gitu. Makanya kalau tadi aku mensiasatinya adalah tiba-tiba aku produksi si piyama itu, si baju tidur, si home dress itu. Jadi dengan tujuannya bahasa marketingnya biarpun kayak jadi promonya gini, walaupun di rumah aja kita harus tetap kayak kece gitu-gitu dengan pakai baju rumah gitu-gitu sih. Maksudnya kayak kita cari cara untuk gimana bikin produk kita tuh menarik dan bisa dibeli gitu. Terus lama-lama kan lama-lama berangsur membaik ya. Setelah ada wacana new normal itu kan teman-teman pasti semuanya udah kayak mulai berangsur membaik gitu-gitu. Jadi itu soal waktu sih. Mesti kayak kita jangan, kalau bisnis intinya gini, tidak selalu pasti akan ramai, tidak selalu pasti
pasti laris terus gitu. Maksudnya semua tuh pasang surut itu pasti wajar. Nah, yang dilakukan teman-teman ketika nanti itu terjadi adalah jangan menyerah kalau memang masih mau stay di situ gitu. Jadi orang yang gagal itu bukan karena apa, orang yang gagal itu adalah orang yang menyerah lebih cepat gitu sih kalau menurutku. Dia karena dia menyerah lebih dulu gitu. Maksudnya sebenarnya kalau kita mau nyoba terus, maksudnya ketika kita sepi, apa yang kita lakuin? Mungkin stok-stok yang masih ready, yang harusnya kejual, bisa kita bagi-bagiin. Nah, dari situ kan bisa juga dijadiin promosi dengan produk-produk yang sudah ready. Istilahnya dengan itu tujuannya kan biar orang makin banyak kenal. Ketika nanti ibaratnya untuk sekarang kayaknya aku kayaknya nggak beli baju dulu deh karena lagi pandemi. Tapi ketika mungkin nanti pandemi sudah selesai, terus dia keinget, oh iya aku keinget ini nih, aku mau beli di situ deh gitu loh. Maksudnya kayak jadi efek dari marketing, efek dari promosi itu adalah ada dua, efek langsung sama tidak langsung. Maksudnya efek sekarang sama nanti. Jadi gitu, mungkin sekarang dia baru tahu dulu produk kita, tapi nggak langsung beli. Ada yang sekarang tahu tapi langsung beli. Nah, yang udah tahu tapi nanti akan beli. Nah, itu loh, mesti kita punya dua sasaran itu gitu. Jadi jangan gampang nyerah kalau di awal tuh sepi deh. Enggak deh, enggak dilanjutin deh bisnisnya gitu. Jangan dulu, kita jangan nyerah dulu gitu. Coba lagi terus gitu sih. Kalau ini sebentar ini, baguskah mencoba bisnis fast fashion? Gini, misalnya kalau fast fashion berarti kayak ini ya, cepat gitu ya. Fashion yang cepat gitu, maksudin di pertanyaan dia. Dan terakhir, pentingkah penggunaan? Oke, influencer penting sih. Maksudnya kalau memang kita ada budget untuk mengendorse influencer gitu, mengendorse selebgram, itu sebenarnya ngaruh. Itu juga lumayan penting. Tapi kalau teman-teman belum bisa untuk ada budget ke sana, ya jangan dipaksakan. Biasanya dengan cara lain, yaitu tadi yang dibahas di awal, misalnya dengan cara bikin giveaway, bagi-bagi produknya gitu, atau dengan cara kayak setiap peluncuran produk terus minta tolong siapa yang repost, nanti mention gitu-gitu. Maksudnya teman-teman menyesuaikan lah kemampuannya itu di mana gitu. Ada juga kan yang ketika bisnis fashion memang dia sudah siap modalnya di awal, sudah siap besar, pasti akan tidak ragu untuk menggunakan jasa para influencer ataupun selebgram. Itu memang harus sih, karena ketika kita pakai hijab, sekarang siapa yang tidak tahu Mega Iskanti, ya kan? Siapa yang tidak tahu Dwi Hananda, gitu. Itu kan teman-teman yang hijab di sini pasti pada tahu semuanya. Ketika kita memakai produk hijab yang sudah pernah dipakai sama mereka, pasti ada rasa tersendiri di dalam diri kita, hijab gue sama nih sama Mega Iskanti gitu. Nah, itu tuh branding sebenarnya. Itu tuh branding jadi pengaruh si influencer itu tadi gitu. Menginfluence kan. Mereka kan influencer menginfluence, mempengaruhi gitu. Jadi menurutku tuh sangat berpengaruh sebenarnya gitu. Ya, kalau dari Kak Intan sendiri? Iya, kalau menurut saya, benar sih yang dikatakan Bara, benar semua pokoknya. Itu sangat gampang susah. Karena pertama orang tuh beda-beda banget. Misal kita ngerasa ini bagus nih, ini cocok dijual, tapi orang lain kayak ngerasa enggak suka kayak gitu. Nah itu tuh kayak enggak bisa lah ya, apa namanya orang-orangnya. Iya, kayak pernah suatu ketika kan saya sama pacar saya nyetok sepatu. Kita yakin di angka 41, 42 karena itu angka cowok-cowok yang sering beli di kita. Tapi malah stok itu tuh malah kayak numpuk gitu karena pada nyarinya yang 38, 39. Jadi itu kita nggak bisa menebak gitu. Tapi kita jangan kayak langsung stok tersebut jangan langsung kayak nggak laku, terus kita nggak mau ngejual atau gimana. Caranya yaitu kita ngasih diskon lah mungkin. Ini nih size ini sampai ini, diskon berapa persen gitu. Jadi orang tuh tertarik. Atau enggak kita kasih, misal kayak kasih gift apa kalau misal beli yang ini, kayak gitu. Terus kalau pandemi ini emang benar-benar ngaruh banget. Tapi alhamdulillahnya gimana caranya kita
menarik konsumen sih. Kalau menurut saya sih kayak menarik konsumen, gimana caranya mereka biar beli dan beli lagi, nggak cuma sekali, itu yang sangat penting. Karena orang yang udah beli beberapa kali, pasti dia merasa kayak, ini toko langganan aku nih, kayak aku harus belinya di sini nih. Dan misal mereka tanya, Kak ada ada merek ini, ukuran ini enggak? Kita bilangnya, aduh kosong nih Kak, belum ada, belum restock. Dan pasti mereka bakal menunggu, itu sih yang penting. Kayak kita harus meyakinkan konsumen kita, agar mereka tuh sampai mereka mau nunggu, kayak ya udah deh Kak, aku nungguin aja sampai kapan, kayak gitu. Itu sih kayak, ada kan orang yang misal kalau nggak ada langsung cari yang di lain, tapi ini enggak. Nah itu salah satu cara gimana kita bisa menarik konsumen kita, kayak gitu. Dan untuk penggunaan influencer, itu penting banget sebenarnya. Kalau misal kita modalnya gede, bener kata Kak Rafika, itu sangat penting. Tapi kalau misal kita minim modal, kita sebenarnya bisnis tuh yang berani bukan cuma modal, tapi cuma juga keberaniannya gitu. Yang misal kita kan mikirnya bisnis harus besar modal gitu kan. Ya emang sih, emang. Tapi kalau kita bisa memulai dari bawah, kita bisa tahu resiko-resiko kecil. Kita bisa, kalau kita udah gede, kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Jadi enaknya kita belajar dari bawah itu kayak gitu. Jadi kita nggak langsung, kalau misal kita rugi nggak langsung banyak. Jadi kita rugi ya yang kita modalnya itu, kayak gitu sih. Sering-sering aja kayak ngadain giveaway, nggak apa-apa kok, kayak menarik pulsa lah, kayak ini giveaway pulsa nih buat 5 orang, buat 10 orang, kayak gitu. Terus juga 1 pasang sepatu, terus syaratnya juga jangan aneh-aneh, syaratnya yang kayak simpel-simpel aja caranya. Jadi mereka juga ikut banyak, kayak expose banyak, jadinya mereka tertarik, teman-teman mereka ngeliat, terus teman-temannya juga ikutan, kayak gitu. Terus ini ada yang bagus lagi Mbak, pertanyaannya dari Karina. Jadi ada suka dukanya nggak sih? Kalau kita bisnis kan pasti ada bilang suka dukanya ya. Kayak lagi pandemi gini kan pasti berasa banget tuh. Jadi kalau fashion dulu gimana? Ada suka dukanya nggak? Pasti. Terus ya, cara pasti mempertahankan produk identity kita. Oke. Mbak Intan dulu nggak apa-apa kalau dulu. mau. Oh iya, Aku dulu. Gantian juga nggak apa-apa. Ini Apa mau sweet? Sweet. Kalau lama ya. Kalau suka dukanya banyak banget. Sukanya pasti kalau pendapatan banyak, yang beli banyak itu suka banget. Senang banget rasanya, kayak akhirnya kita bisa kayak gini, akhirnya kita bisa dapetin pelanggan sebanyak ini gitu. Tapi dukanya itu juga lebih banyak daripada sukanya. Dukanya itu hal-hal yang nggak tentu gitu. Jadi kita udah ngerasa kayak ini tuh kita ngirim benar, ini benar, tapi merekanya masih aja nggak puas gitu. Kayak banyak kan di Shopee itu juga ada tuh. Padahal ratingnya, padahal dia ini nih ngasih penilaian nih di Shopee. Sepatunya bagus, kualitasnya oke, pengirimannya cepat, tapi dia ngasih ratingnya 4, kenapa nggak 5 gitu? Kayak kan menurunkan rating toko juga kan, jadi kayak aduh sabar banget. Iya, orang-orang tuh nggak bisa ditebak. Kita udah ngasih tahu, Kak, ini size-nya harusnya lebih besar daripada size normalnya Kakak. Misal Kakak pakainya 41, ini harus pakai 42. Tapi mereka kayak nanti udah datang kayak ini nih size-nya gini komen gitu. Jadi kan kayak kita harus sabar-sabar aja sih ngadepin orang-orang kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa marah-marah yang kayak kita membalas, gimana sih Kak, ini kan kita udah bilang kayak gini. Enggak, jangan, karena nanti dia kan juga bakal itu lagi, balik lagi beli di kita. Biasanya sih gitu, kebanyakan orang-orang yang agak-agak aneh gitu seperti itu. Udah tahu salahnya sendiri, terus juga udah keluar gitu, tapi mereka beli lagi di kita. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Kak Rafika silakan. Ngomongin kita. Oke. Kalau aku suka dukanya pasti benar tadi kata Kak Intan, pasti ya semua tuh ada suka dukanya. Kalau aku dukanya biasanya yang sering dirasain adalah jadi gini,
sebenarnya jual ke orang yang nggak kenal sama yang orang kenal itu lebih enak sama orang yang nggak kenal. Nah, kalau orang yang kenal, kadang kan kita ya itu tuh kayak yang nggak tahu orang kan beda-beda. Cuman penyakitku adalah aku tuh gampang nggak enakan sama orang gitu. Jadi kayak kadang kalau ke temen Biasaan orang deket yang Jawa ya, beli Kak? atau yang aku kenal, Pakai wuh. pekewohan ya. Jadi kadang aku suka kirim barangnya dulu, terus narikin invoice-nya belakangan. Nah, itu tuh suka kayak gitu kan. Terus, nah mereka tuh udah kadang tuh yang nggak enaknya ketika mereka sudah terima barangnya, udah terima, tapi belum bayar, tuh sudah terima invoice, tapi nggak dibayar-bayar gitu. Masih kadang lama, sampai kadang maksudnya kayak, ini mereka yang punya tanggungan, tapi kenapa jadi aku yang nggak enak mau nagih gitu loh. Itu sebenarnya, sedangkan kadang kita kayak butuh uangnya buat muter lagi kan, kalau pembeli kan, kalau penjual kan gitu ya, kita uangnya buat muter lagi gitu. Nah, gitu sih kalau aku biasanya gitu. Makanya teman-teman mending jangan kayak aku, jangan maksudnya kayak kalau bisa tegas gitu, kalau bisa oh ini nih oke, aku kirim tapi transfer dulu ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu sebenarnya hak, itu sah-sah banget gitu. Nah kalau aku itu gitu karena aku masih sering nggak enakan, jadi kadang aku gitu udah kirim barangnya dulu, udah dikirim tapi transfernya belakangan gitu. Cuman kadang ada yang kayak misalnya ketika terima invoice langsung transfer, itu ada, alhamdulillah juga ada. Tapi ada juga yang kadang suka lupa-lupa gitu tuh juga ada. Itu kan duka ya termasuknya. Terus yang lainnya adalah kalau salah kirim sih belum pernah, cuman kadang dari produksi nih, misalnya motif, misalnya gini deh, motif ini harusnya tuh dibikin celana panjang, cuman kadang tuh suka miscommunication sama penjahit, yang datang tuh celana pendek gitu loh, sedangkan aku pengennya tuh jadi kan nanti otomatis order lagi gitu kan, jadi kayak modalnya 2 kali gitu, misal kayak padahal itu ngambil barangnya udah pakai ongkir, pakai waktu gitu kan, jadi kayak 2 kali kerja gitu loh. Terus dukanya ya senangnya pasti ketika banyak standar ya Mbak Intan, pasti senangnya ketika kita banyak yang laris lah ya, ketika banyak yang beli pasti kita seneng, rasanya itu seneng gitu, pasti kayak oh berarti produknya banyak yang seneng nih gitu. Itu seneng sih Mas, pasti ketika kita banyak jualan dan input dari customer ketika kayak thank you, kayak simple kayak thank you Kak, barangnya udah sampai, aku suka banget deh bahannya, enak nih dipakai gitu-gitu tuh kayak Apalagi itu seneng rasanya kayak apalagi dibuat story yang kita tuh nggak minta, itu kan kayak kayak jadi bikin kita promosi kan, kita nge-repost juga bikin kita promosi gitu loh. Itu sih, itu pasti seneng kayak, nah orang-orang mesti ketemu orang-orang kayak gitu tuh seneng, udah lagi kalau kayak dia juga kayak merekomendasikan ke temennya atau apa, itu pasti seneng ya kitanya gitu. Ya kayak salah satu promosi paling murah itu ya, kayak Getek Tular itu tadi. Jadi dia ngajak teman-temannya untuk beli di kita. Iya. Ini ada strategi-strategi apa mungkin ke depannya buat ngadepin new normal? Soalnya kan katanya kan itu juga udah mulai new normal lagi kan ini. Udah mulai PSBB lagi. Ya. Kalau ada strategi-strateginya mungkin? Strateginya mungkin kalau aku masih harus dikencengin di promosi sih. Di promosi, sering posting. Jadi posting di saya kan aku kan nggak kayak Mbak Intan ada di Shopee dan lain-lain kan, cuman ada di Instagram aja sama di WhatsApp gitu kan. Nah, kalau aku sih paling ngatur kayak di jam prime time. Jadi teman-teman di Instagram kalau kita akunnya sudah kayak ganti dengan akun bisnis, kita bisa lihat kayak history, kayak histogramnya. Jadi di hari-hari apa Instagram kita tuh banyak dilihat, di hari-hari apa. Kadang ya nggak di like tuh pasti, kalau akun online shop kan jarang di like ya, tapi kayak kita bisa ngelihat siapa aja, maksudnya di angka berapa kita tuh banyak dilihat di hari apa gitu. Kalau di tempatku tuh biasanya hari Rabu tuh lebih banyak orang tuh ngeliat gitu. Terus
Nah, kita tuh ada jam prime time untuk posting. Jadi, jam prime time itu adalah waktu di mana orang sering lihat handphone gitu. Orang sering buka handphone, buka-buka explore gitu-gitu. Di jam prime time itu contohnya siang tuh jam 1, malam tuh jam 9 gitu. Pagi itu jam 7, 8 gitu-gitu sih. Itu jam-jam di mana orang tuh banyak yang pegang handphone, jadi di situ kesempatan kita buat posting gitu. Kalau aku sih gitu, paling ingat-ingat itu, sama lebih ke bikin terus kayak inovasi produk ya, maksudnya apa nih yang harus diperbaikin gitu, apa nih yang harus ditingkatin gitu sih, ngeevaluasi terus gitu. Mbak Intan? Ya, kalau benar sih. Dan satu lagi yang paling penting itu, please kalian harus melihat feed kalian di Instagram ataupun di Shopee ataupun dimanapun. Iya, benar. Karena akun Instagram itu, orang senang banget melihat akun Instagram. Pasti kalian pernah lihat kan, ada yang online shop cuman masukin foto-foto doang, dan itu kayak apa ya, berantakan banget, itu nggak ditata gitu. Nah, itu tuh kayak ngerasa kita tuh kayak capek aja ngelihatnya gitu, pusing kan. Tapi kalau misal kita ditata rapi, kayak misal ini yang seri ini 6 postingan gitu, terus bawahnya apa itu, terus testimoni kayak gitu tuh, orang lebih senang banget lihat. Ketika mereka memencet profil kita, kayak muncul nih, ih bagus, terus mereka scroll sampai ke bawah kan, ngelihat kayak ih keren nih, atau tambahin background. Terus juga zaman sekarang kan kayak kita dipermudah banget kan untuk bikin kayak gitu. Kita bisa pakai aplikasi gratis yang namanya Canva juga bisa, atau kita nyari di Pinterest kan juga ada ya Mbak ya. Nah itu jadi kita pinter-pinter kita, kalau misalnya kita produk handmade kayak punya Mbak Rafika itu, pinter-pinter kita kayak moto barang tersebut gitu. Kalau kebetulan kan produk saya kan kayak ada fotonya, tapi kalau kita posting cuman kayak sepatu gitu, kayaknya kurang gimana gitu. Makanya kita tambahin background di belakangnya, jadi semua itu jadi satu gitu. Jadi orang tuh lebih tertarik aja ngelihat produk dari kita. Kalau misalnya kita cuman sembarangan gitu kan, langsung dimasukin kayak ya udah, orang scroll terus kembali lagi, males. Dan ini sih menurut saya sih ada yang paling penting sih. Ini akun Instagramnya Kak Rafika kan nggak dikunci ya, yang di itu ya, Teras Senja itu ya. Digembok nggak? Nggak Dikunci karena pakai profil bisnis. Nah, benar. Menurut saya sih gini sih, teman-teman. Ini kebanyakan pada gini, pasti menarik pelanggan itu buat akun kalian kan kalian kunci nih, terus orang pasti follow dulu kan. Itu justru kalau aku pribadi ya, sebagai aku orang mau beli, lihat artis nih, terus lihat profilnya dikunci itu malah males, malah nggak jadi gitu. Terus kalau misalnya kita udah follow nih, nge-follow terus mereka tuh ACC-nya lama banget, kita jadi lupa kita kemarin tuh follow siapa gitu. Benar. Itu makanya sedangkan kalau nggak dikunci, even dia nggak follow, dia bisa nge-save foto kita, dan kita kan tahu siapa yang nge-save. Atau ketika teman-teman pakai hashtag, kalau dikunci kan nggak bakal kebaca juga hashtagnya gitu. Iya. Jadi terus juga kalau misal itu kan sebenarnya yang akun-akun dikunci itu kan pengen menarik pelanggan. Bener sih, kayak mereka mau follow dulu. Tapi setelah itu dampaknya tuh kayak kita lupa, kayak aku sering banget kayak follow lihat akunnya kayak gimana sih, barang-barangnya bagus apa enggak, terus nggak di ACC sampai besok jadi lupa kita follow siapa kemarin. Terus akhirnya kita kalau udah lihat, kalau nggak suka ya udah di unfollow gitu aja. Jadi mending kita lebih ke publik aja deh, maksudnya lebih ke ini loh barang kita kayak gini, kalau kalian suka ya kalian follow, kalau enggak juga nggak masalah, yang penting kita udah menunjukkan bahwa barang kita kayak gini, kayak gitu. Buat teman-teman itu penting banget sih. Jangan cuma karena mau naikin follower jadi kayak gitu, jangan. Kayak kita harus melihat di pasarnya juga kayak gimana gitu. Ya, aku setuju sih buat ngerapiin feed Instagram itu. Karena aku juga udah mulai ngerapiin Instagramku sendiri.
Jadi mungkin teman-teman yang punya jualan produk, butuh foto-foto produk, bisa ngubungin aku juga. Aku juga sama teman-teman juga buka kayak gitu sih. Bisa boleh dicek. Oh iya, foto produk ya. Gitu. Biasa foto Iya, produk ya. tapi masih bagus punya Mbak Putri. Bisa rapi gitu ya punya Kak Putri ya. Iya, rapi tadi ya Iya bisa cek. dong. Karena kalau aku pribadi, karena aku kan fotografer, jadi kalau justru adalah ketika kita fotonya, maksudnya kalau yang menurutku biasa aja, aku posting tuh kayak merasa bersalah pada diriku sendiri gitu loh. Oh enggak, Iya. rasanya. Mau Kayak, hapus jadi kok sayang tapi nggak dihapus jelek gitu. karena merasa foto itu kan jualanku gitu. Jadi gimana caranya aku harus bikin foto tuh bagus gitu. Kalau aku tuh gitu. Jadi segimana mungkin memang foto tuh berpengaruh sama ke penjualan sih. Otomatis kalau kita fotonya bagus, orang juga yang lihat juga kayak wah ini niat nih jualannya gitu. Wah ini ada modalnya nih gitu-gitu kan. Gak yang langsung foto posting gitu kan, enggak gitu. Gitu sih. Jadi foto bagus, fit rapih itu juga penting, kayak bikin highlight, highlight testimoni, highlight press release ya, atau highlight apa gitu-gitu. Itu dibikin aja gitu buat kayak ada lagi nih Mbak, kayak gini nih, kayak orang tuh nggak nyantumin harganya gitu. Kalau punya Kak Putri nyantumin harganya kan apa? Iya sama. Aku ada harga ukuran LD gitu-gitu Mbak. Nah, aku malah aku save di note. Yang nggak mau nyantumin gitu. Jadi tuh kan penasaran ya, giliran ditanyain ternyata mahal jadi gitu. Kayak kita lebih transparan. Kita bisnis tuh jangan kita menarik dengan cara-cara seperti itu, tapi lebih transparan aja. Ini harganya segini nih. Orang pasti udah, kalau punya budget, pasti dia juga akan beli. Oh ini beli kayak gitu. Tapi giliran harus melalui DM dulu, harus melalui WA dulu. Kadang tuh orang tuh udah males. Kayak saya sendiri juga mau beli barang, kayak lihat, ih bagus, tapi kok nggak ada harganya ya. Di Highlight juga nggak ada semuanya. Terus suruh WA, kan harus nge-save dulu, harus nge-WA dulu gitu. Jadi kan kadang males kan. Jadi kayak gitu, lebih transparan aja intinya kita tuh jualan. Mungkin tujuannya beberapa online shop yang tidak menampilkan harga, mereka tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi ya, untuk menjalin komunikasi antara calon pembeli dan si penjual. Cuman kadang ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe tuh gitu. Kadang ada tipe pembeli yang ngapain sih harus ngechat dulu gitu, nggak tahu harganya. Tapi ada juga tipe pembeli yang memang dia sudah niat mau beli, jadi tetap tuh dilakuin chat gitu, tetap chat gitu. Tujuannya mungkin lebih ke komunikasi, tapi ya itu kadang komunikasi itu ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe gitu kendalanya. Ya benar banget itu Mbak. Masih ada 3 pertanyaan lagi ya Mbak? Masih semangat ya? Pertanyaan. Oke. Lanjut dari ini sekarang Sally Puspita. Oke. Izin bertanya Kak, bagaimana menyikapi saat kondisi saat dana atau modal dalam bisnis kita itu sedang dalam keadaan darurat? Kalau aku biasanya, jadi kita bikin kayak itu loh, budgeting gitu loh. Maksudnya kita kan pasti misalnya yang punya bisnis pasti kan juga punya kebutuhan nih di rumah gitu. Biasanya kalau aku tuh dibikin budget kayak misalnya, oh ini budget yang buat produksi tuh segini. Oh ini tuh yang buat kebutuhan rumah tuh segini, ini. Nah, terus ada teman-teman jangan lupa bikin list biaya tak terduga atau biaya lain-lain. Nah, biasanya kalau aku ketika memang budgetnya itu lagi minim, dan kita tetap pengen mau produksi nih, padahal aku bisa pakai cadangan di biaya yang lain-lain itu, maksudnya
biaya tak terduga itu, di kas itu gitu. Jadi teman-teman kayak bikin kas, atau gini, misalnya kita punya 2 rekening. Rekening satu buat keluar masuk, terima transferan. Terus aku tuh kayak punya rekening yang aku nggak punya m-bankingnya gitu. Aku nggak punya m-banking, jadi aku nggak akan tarik tunai di situ, yang nggak aku pakai buat belanja dan atau mobilitas yang lain-lain. Biasanya ketika dapat pendapatan, aku simpan dan transfer ke rekening tersebut gitu. Jadi misalnya sebulan tuh dapat 5 juta ini. Nah, terus misalnya yang buat modal tuh 2 juta gitu. Misalnya 2 juta tuh buat apa? Kita sisihin 1 juta misalnya, itu disimpan untuk ke rekening untuk ke biaya dana darurat gitu. Jadi ketika nanti kita kehabisan nih, ibaratnya kayak modalnya nggak nutup tapi pengen produksi lagi, kita bisa pakai dana darurat itu gitu. Tapi ketika yang udah jalan, jangan lupa si dana kasnya itu diisi lagi gitu sih. Kalau aku, saran dari aku biasanya gitu. Jadi tetap kayak nyediain bank darurat pribadi gitu loh. Atau mungkin bisa, atau ketika kita nggak punya bank darurat nih, bisa juga misalnya teman-teman mau misalnya pinjem orang tua dulu atau pinjem saudara dulu gitu. Tapi jangan lupa dibalikin. Gitu sih. Maksudnya itu kayak plan B, jadi bikin plan A, plan B gitu. Ketika plan A-nya yang dari internal kita sudah tidak bisa membantu, kita cari plan B dari luar gitu, dari luar diri kita, misalnya pinjam ke orang tua dulu deh gitu. Pinjam buat ini nih lagi ini gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Misalnya teman-teman mau seperti itu. Tapi kalau saya sih belum ya, maksudnya nggak kayak gitu. Alhamdulillahnya, maksudnya masih ke tadi yang darurat itu, atau ngambil dari kas-kas lain, kalau gitu sih. Mbak Intan. Ya, jadi kalau saya sih gini, dulu mikirnya kayak uang itu berapa nanti kita bisa ambil pendapatan kita, terus kita bisa tabung. Ternyata kalau kita udah terjun di dunia bisnis, ternyata uang itu selalu berputar. Jadi kadang kita juga bingung, ini kok uangnya muter melulu, kita kayak nggak ada hasilnya, padahal hasilnya itu nantinya gimana? Misalnya nih, dulu kan saya cuma nyetok misal selusin, 2 lusin, uangnya muter terus dan nggak ada hasilnya di saya, nggak bisa beli barang-barang yang saya inginkan, misal seperti itu. Tapi ternyata barang tersebut jadinya jadi 10 lusin, 12 lusin. Nah, itu dia. Jadi uangnya muternya itu di dalam bisnis tersebut. Jadi kalau teman-teman ada bisnis, udah terjun di dunia bisnis, menjual barang, kalian pasti pengen banget kayak, ini nanti sisa untungnya ini kalian sendirikan, terus kayak ya kalian sendirikan aja, nanti buat apa kalian sesuka kalian. Ternyata kalau kalian udah terjun itu nggak semudah itu. Jadi uang yang itu juga nanti bakal kayak muter aja gitu. Susah banget buat kita ngambil sendiri, nanti buat kita ini itu. Enggak, karena kita tuh kalau niatnya untuk memperbesar bisnis kita, ya udah adanya uang itu kita putar terus, kita tambahin modal. Kalau ada kita tambahin modal, kalau enggak ya kita putar terus sampai besar. Nanti kelihatan kok hasilnya. Kalau misal kalian udah lama, nanti kalian lihat apa enggak, lihat dari pertama pendapatan kalian akan meningkat, terus juga stok kalian yang dulunya berapa, sekarang jadi berapa, itu juga termasuk dari hasil bisnis kalian. Jadi kalian kalau misal ngelihat barang kalian kok jadi segini ya, banyak banget, kayak senang aja dalam hati, kayak dulu padahal cuma open order, PO kan, pre-order gitu. Sekarang udah bisa nyetok sendiri, udah langsung kirim, udah nggak nunggu sana dulu. Jadi seperti itu sih. Uang itu di bisnis selalu berputar. Cuman gimana cara kita memutarkan uang itu benar apa enggak sih. Itu ya Kak Rafika. Ya, bikin cash flow, jangan lupa dicatat. Ya. Benar. Ya, biasanya yang baru mulai itu kan pada lupa nyatet. Start tahu-tahu bingung uangnya lari kemana. Sering ke gitu, padahal
Kak dipakai lupa. sendiri, ini nanti diganti, tahu-tahu nggak diganti gitu. Ini ada lagi, tapi dia kayaknya salah ngirimnya ke direct message. Aku copyin aja. Oh iya, Nah, izin nanya nggak masuk dalam berarti. awal Ini masih berapa pertanyaan lagi by the way? 2, ini 1 sama 1 lagi. Oke. Oke. Izin nanya, dalam awal pembuatan produk kalian itu apa diproduksi sendiri dulu atau langsung pakai karyawan? Kalau aku produksi sendiri ya, yang one set itu produksi sendiri yang piyama gitu. Cuman nanti ke depannya mudah-mudahan jadi insya Allah tahun ini pengen buka store di Semarang, mau cobain. Ini lagi apa namanya? Lagi coba cari-cari tempatnya sama berdua nanti ya. Makanya namanya Senja Semarang Jakarta. Jadi sama temanku yang di Jakarta itu. Cuma nanti ada 2 segmen. Rencananya ada yang diteruskan, yang bikin sendiri ini diteruskan untuk di display juga, sama ada yang ngambil gitu. Jadi biar misalnya kayak misalnya untuk kayak antisipasi, misalnya kayak biar buat variasi, dan kalau misalnya ada kendala lagi di produksi, ada kendala, kita tetap kayak punya display barang yang ready gitu. Tapi tetap beda jenisnya, barang yang kita bikin sama barang yang kita ambil itu tetap beda, maksudnya dari beda nanti itu niatnya beda display, beda tempat, pasti juga segmennya juga nanti beda gitu. Kalau selama ini ini masih yang bikin yang di online sekarang. Kak Intan? Berhubung saya nggak membuat, jadi kan saya cuma ambil gitu kan, langsung udah dari pabriknya kita ambil gitu. Jadi ya, tapi pengen banget sih punya brand yang benar-benar kita bikin sendiri. Rencananya sih sebenarnya dari dulu pengen banget buat kaos gitu kan. Cuman tuh kayak kita masih mikir aja kaos tuh gimana ya, soalnya kalau kaos cuma kata-kata doang, orang tuh udah terlalu mainstream gitu. Kita pengen bikin desain yang bener-bener keinget sama kita gitu loh. Kan banyak kan sekarang apalagi kayak brand-brand gede gitu kan desainnya bagus-bagus banget, dan kayak itu tuh mengingatkan mereka pada brand tersebut. Cuman ya next mungkin nanti bisa itu. Soalnya kita masih terkendala tempatnya juga belum ada, terus terkendala tempat yang murahnya itu gimana, sabun-sabunan gitu juga, ada bajunya juga bingung. Jadi tuh kayak semua itu kayak bertahap sih, nggak bisa kita langsung pengen kita langsung itu, enggak, kita lihat pasarnya dulu, kita lihat kelemahan kelebihan dulu produk kita kalau misal mau itu beli satu dulu, misal kayak ini kan saya kan bikin kaos iseng-iseng kan, ini kaos Orilux Tour cuman buat kayak saya sama pacar saya gitu, kayak biar semangat aja, di belakangnya nih ada brand kita kan. Nah waktu itu pernah tuh saya posting di Instagram, terus tiba-tiba ada yang WA di bisnis itu, Kak itu bajunya yang dipakai Kak Intan harganya berapa gitu. Terus mikir, ternyata kalau misal kita udah punya branding gitu sebenarnya enak, kita tinggal bikin pasti banyak orang yang beli kayak gitu. Apalagi kalau misal kita bikinnya kayak perpaketan, ini kan saya pengen jualan kaos juga, kaos yang desain bisa dibuat cewek, bisa dibuat cowok, terus nanti juga ada paketan sama sepatu, sama ini dengan harga yang miring kayak gitu. Cuman mungkin next kali ya, next nunggu itunya dulu aja. Amin. Ya. Amin. Bener-bener. Oh ya, jadi terakhir. aku juga. Oh ya, lanjut dulu. Yang tadi nambahin dikit. Aku kadang kan suka ada jadi kadang ada beberapa motif yang memang maksudnya misalnya belum laku gitu. Terus aku kadang suka ya udahlah ini daripada nggak laku aku pakai aja gitu kan. Terus aku pakai, terus aku pergi gitu, keluar. Giliran aku pakai ditanyain,
yang ini kok bagus, yang ini masih ada nggak? Kadang yang suka kayak gitu sih. Ketika kita yang pakai malah ditanyain, tapi kalau kita posting foto tuh nggak ada yang nanya. Gitu. Iya, Ya Mbak, kan? emang bener gitu. Kadang saya juga suka kayak kan bilang gini, kayak Bi, ini aku pengen sepatu yang ini nih, yang putih nih, yang baru dari Patrobas nih. Terus pakai kan. Itu terus ada temen tanya, ini kok bagus sepatunya, baru ya punyamu ya gini ya. Terus akhirnya juga mereka pada tanya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal kita juga bisa menjadi media promosi sih sebenarnya buat teman-teman kita. Jadi karena ketika kita pakai produknya itu sebenarnya bagian dari branding dan kayak orang tuh juga percaya gitu. Maksudnya kayak ya kita jualan juga kita tuh pakai gitu. Kita juga cinta sama produk kita sendiri gitu. Nggak cuman kayak penjual yang bilang bagus tapi kita sendirinya nggak pakai gitu kan. Benar, banyak itu ya Kak. Sama ya. Oke, Lanjut. Mas lanjut. Yang terakhir nih, menurut kakak gimana sih solusi jika jualan kita itu jualan yang musiman aja? Contohnya masker, kayak waktu kayak gini kan lagi rame-ramenya. Terus pada bikin masker, ada yang motif apa gitu. Gimana? Apa kita harus konsisten jualan masker? Apa ngikutin arus kalau besok ada apa lagi? Kalau Mbak Intan mungkin merek ya seringnya. Merek apa yang lagi rame, terus itu. Ya sebenarnya sih kita mikirnya gini, emang sih kayak punya saya apalagi sepatu kan itu bener-bener musiman. Ini kemarin lagi rame Kompas nih, sekarang Kompas sudah agak redup kan, terus Ventela juga itu juga. Tapi gimana caranya kita bisa, orang tuh pakai bukan karena tren, tapi karena mereka pengen sepatunya itu. Yeah. Pengen pakai tuh bukan karena tren, tapi karena misal kualitasnya bagus nih, soalnya empuk, enak dipakai, juga awet gitu. Jadi kita cari fokus. Sekarang saya fokus sama satu produk, yaitu yang merek Patrobas itu. Karena saya yakin banget yang merek Patrobas itu pertama harganya lebih terjangkau daripada yang lainnya. Yang kedua benar-benar sepatu itu tuh lebih enak dipakai, soalnya lebih empuk dan lebih gimana ya, lebih enak aja gitu dan awet gitu loh. Jadi sepatu kayak gitu bisa nantinya juga orang nggak cuma karena tren doang, tapi juga karena mereka menyukai kualitasnya. Dan sepatu kebanyakan ya, kalau saya kan ambil sepatu kayak gitu tuh mereka udah menyiapkan nanti. Jadi trennya sekarang mereka model kayak gini. Nanti Patrobasnya sendiri juga akan mengeluarkan model baru. Jadi yang lebih ke itu sih mereka sih, jadi model baru dan kita cuman kayak menjualnya lagi kayak gitu. Cuman mungkin kalau Kak Rafika harus mutar otak banget ya Kak buat gimana caranya. Kalau saran dari aku tadi kan itu nanyain, jadi dia ceritanya jual masker nih sekarang gitu. Terus gimana keresahannya adalah gimana nih nanti kalau misalnya sudah normal, berarti kan sudah tidak pakai masker gitu. Nah kalau saran dari aku sebenarnya ketika kamu sudah punya pasar, ketika sekarang maskermu maksudnya masker aku kan udah punya pasar, nah kamu inovasi produk gitu, kamu inovasi produk misalnya dengan produksi pouch gitu, dengan produksi pouch atau apa namanya tas atau apapun dengan motif yang sama, misalnya motif yang jarum masker gitu, kamu jual yang sama, motif yang sama itu tapi tas nanti bisa dijual satu set gitu loh. Nah, tapi dari sekarang tujuannya untuk jangka panjang. Jadi ketika maskernya sudah tidak laku, maksudnya maskernya sudah tidak dipakai, ke depannya tasnya sudah jalan gitu. Tapi jangan ketika udah nggak ada masker baru nanti kita baru mikir mau produksi apa. Tapi kalau bisa ketika kita sudah ada pasarnya sekarang, nah kita mulai inovasi produknya di sini. Jadi kita sudah start di awal. Jadi ketika kita sudah tidak ada customer masker, kita masih ada customer tas, kita masih ada customer pouch gitu, kita masih ada customer topi mungkin gitu sih. Kalau aku jadi sarannya inovasi produk sedini mungkin ketika produk kita masih ada di pasaran gitu. Jangan ketika sudah hilang, ketika sudah
sudah ini kita baru mutar otak, jangan. Kalau menurutku gitu, lebih baik kita start di awal gitu. Jadi Kayak meminimalisir gitu ya, Kak? jadi itu juga salah satu keuntungannya, kayak aku nih misalnya saat ini karena orang banyak di rumah aja, jadi kayak tren piyama kan lagi musim one set gitu-gitu, tapi aku sudah mikir sudah planning nanti akan menjual apa ketika kita udah dibolehin untuk pergi-pergi gitu, misalnya ganti kemeja, ganti celana gitu-gitu sih, maksudnya apa yang nanti akan maksudnya kayak kita bikin plan A, plan B gitu. Bahkan kita bikin plan terburuk mungkin gitu. Kalau menurutku gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, kita sudah lebih siap gitu sih. Jangan ketika sudah terjadi kita jadi kelabakan. Aduh, ini harus ngapain ya? Ini ngapain ya gitu. Itu dalam bisnis lebih kayak ke planning gitu. Jadi udah ke persiapan awal dulu. Ibaratnya perang, ibarat kita mau perang, kita sudah punya senjata simpanan, pasti kan kita lebih tenang gitu. Dan lainnya sih yang penting sih bisnis kayak jangan berhenti. Kan jangan karena misal kalian udah sepi, kalian berhenti gitu aja tuh jangan. Kayak kalian harus mikir, kenapa ya kok bisa sepi? Misal karena, oh ternyata produk kita kurang atau packagingnya kurang. Jadi kalian ala-ala lah kasih apa gitu di packagingnya. Sekarang kan banyak banget kan online-nya packagingnya bagus-bagus. Nah itu juga bisa menjadi jadi jangan karena langsung sepi terus kalian udah berhenti, udah males. Jadi kalian kalau memulai lagi itu lebih sulit daripada kalian meneruskan. Yeah. Jadi mending kalau misal udah ada ya udah dilanjutin aja. Ya, berarti sama berinovasi juga kan Kak Rafika. Gitu. Misal kayak tempatnya dicetak labelnya branding kita gitu ya, kayak maksudnya itu menarik benar. Baiknya. Itu Mas Adit. Buat nambah brand awareness kita juga ya. Kita bikin label. Kadang kita juga senang loh Mas, kayak kita ngasih stiker nih, stikernya dipasang di rumah, di helm, di motor. Kayak itu salah satu juga kayak mempromosikan, ya apa ya stiker itu, stiker Orilook apa ya, terus orang penasaran kan. Nah gitu sih. Seneng aja gitu kalau ada yang pakai stiker dari kita gitu. Iya. Terus nih mungkin teman-teman ada yang masih bingung, masih maju mundur mau bikin usaha di fashion tapi masih bingung enaknya gimana, ada tips-tips nggak? Tipsnya kalau aku mulai dulu, coba dulu gitu. Karena ketika kita sudah punya niat tapi kita tidak ada maksudnya pergerakan untuk mencoba, niat itu selamanya akan hanya menjadi niat ya. Tapi ketika kita sudah punya niat tapi kita udah mau nyoba, itu kita udah kita sudah bisa menjadi orang yang satu step lebih baik dari, menurutku ya, satu step lebih baik gitu. Karena kita sudah ada action. Jadi ketika kita punya niat itu adalah planning, tapi ketika kita sudah melakukan itu adalah action. Nah, nanti yang namanya hasil akhir itu adalah tergantung bagaimana si action kita gitu. Maksudnya tentang keuntungan, tentang seberapa besar penjualan, itu adalah tergantung bagaimana si action kita. Jadi menurutku adalah planning, action. Nanti hasil akhir itu adalah bagaimana dari si action-nya itu gitu. Terus jangan takut gagal. Maksudnya kayak kita tidak akan pernah tahu kalau kita tuh nggak akan nyoba gitu loh. Maksudnya kayak kegagalan, rugi itu pasti akan happen. Caranya kita cari solusi, kita bisa mencahin masalah itu. Jadi ketika ada masalah, yang kita cari adalah solusinya. Solusi untuk masalah itu biar cepat selesai. Bukan kayak ada masalah nih gini-gini, aku udah nggak mau deh, aku udah nggak mau lagi gitu. Itu tidak karena yang tadi aku bilang, orang yang gagal itu bukan karena itu adalah orang yang berhenti lebih cepat gitu. Jadi kalau kita sudah merasa gagal, kalau kita berhenti, ya namanya gagal. Tapi kita gagal, tapi kita terus, nah itu namanya orang yang maju tuh seperti itu gitu. Karena kita masih mau nyoba terus gitu. Pokoknya jangan takut gagal, jangan takut mau nyoba gitu, jangan takut belajar. Yang ketiga adalah belajar. Ketika kita sudah punya pasar, kita sudah jadi brand yang misalnya kayak udah
apa namanya udah banyak peminatnya, tapi kita tetap kayak ngebuka telinga kita, ngasih ruang ke diri kita untuk tetap belajar dari orang-orang sekitar, maksudnya kayak dari pebisnis sekitar, misalnya kayak ada sharing atau apa, nggak ada salahnya kita juga ikut gitu loh. Karena itu bisa jadi input masukan positif gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut saya sih sama kayak Kak Rafika, cuman yang sini yang ditekankan kalian jangan cuman besarin modal, tapi juga kalian juga besarin keberanian kalian. Kalian kalau mau terjun, ya udah terjun aja. Ini terutama buat anak-anak muda sekarang yang mau memulai bisnis tapi bingung ya. Pernah dengar kata-kata gini, kalau misal kalian bisnis sekarang, dari kalian muda, masih single, kalian kalau misal gagal, kalian sendiri yang gagal. Tapi kalau misal kalian memulai bisnis nanti, kalau udah punya anak istri, nanti kalau kalian gagal, ada anak yang harus ditanggung, ada istri juga. Jadi kalau misal kalian masih muda, ya udah, kalau misal kalian mikir gagal, ya udah gagalnya, gagal waktu kita muda ini, tapi kita kan bisa bangkit lagi sendiri, menanggung beban itu sendiri. Jadi jangan takut buat memulai, intinya kayak gitu sih. Kalau misal kita udah takut, aduh nah gimana ya nanti nggak laku, kita juga nggak bakal tahu, karena kadang hal buruk yang terjadi di pikiran kita justru tuh nantinya bakal jadi hal-hal positif. Kita sering mikir banget buruk, aduh gimana ya nanti nggak laku, aduh gimana nggak ada yang orang suka, tapi ternyata nanti kalau udah kita jalanin, ternyata tuh banyak ada yang beli, ada yang suka sama produk kita. Jadi jangan pernah takut buat mencoba dan memulai, karena apalagi ini kita masih muda dan kita masih bisa untuk belajar dan memulai bisnis itu nggak langsung gede. Kalian bisa mulai dari kecil, tapi kalian harus usaha biar gimana bisa besar. Dan kalau misalnya nanti kalian udah besar, kalian bisa bakal ngerasain bangganya kepada diri kalian sendiri kalau wah ternyata selama ini udah bisa nih kayak gini, ternyata selama ini bisa membangun usaha yang dari kecil, dari nol banget sampai seperti ini gitu. Jangan takut, dan kalau misal udah nggak berhasil, maksudnya udah di titik akhir kayak udah gimana ya, udah nggak bisa nih dilanjutin, itu juga harus dicoba lagi, diulangi lagi kesalahannya apa kayak gitu. Jangan berhenti mencoba. Ya, karena setiap orang pasti punya jatah gagal dalam hidupnya. Benar. Tapi habisin jatah gagalnya tuh sekarang di masa muda gitu. Jangan sampai kita merasa baru nyobain dan jangan sampai kita di titik wah ternyata aku telat nih mulainya gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kalau kita masih muda, kita masih produktif, mendingan dari sekarang gitu. Karena nanti misalnya kayak udah tambah umur, tambah apa tuh pasti kayak banyak capek, banyak maksudnya kesehatan juga kayak menurun kan, mumpung kayak masih muda, masih produktif, mending cobain sekarang. Ketika kita gagal sekali, percaya kita pasti akan berhasil di ke depan gitu. Gagalnya 5 kali, coba lagi sampai kita tuh akan ketemu gitu sih. Dan gini sih, kalau menurut saya juga omongan orang tuh penting. Nggak semua orang tuh ngasih hal positif ke kita, ke barang kita, ke jualan kita. Nggak semua orang tuh sama seperti kita, kayak kita ngerasa udah bagus, mereka nganggapnya bagus. Ada orang-orang yang kayak nggak suka, protes ini itu, dan jangan ngerasa kayak langsung di-blok, langsung di itu, jangan, karena siapa tahu kritikan mereka itu bisa membangun kita. Jadi mereka kok bilang, Kak kok kayak gini sih, packagingnya kayak gini. Siapa tahu dengan memperbaiki itu malah banyak banget orang yang lebih suka ke kita. Jadi dengerin omongan orang itu juga penting, tapi juga disaring. Jangan langsung yang jelek langsung dibuang, justru karena yang jelek itu biasanya yang bisa membangun kita jadi lebih baik gitu. Ya. Mindset ya, mindset. Ya, jangan lupa juga mindset positif gitu. Maksudnya yang tadi Mbak Intan bilang, pokoknya kata-kata tuh doa. Kita bermindset, berkata-kata sepositif mungkin. Jadi ketika kita mau produksi, nanti nggak laku, nggak ada yang suka, jangan gitu dulu.
ketika berdiri Bismillah pasti ini laku gitu. Bismillah ini pasti Ya. banyak orang suka. Pokoknya positif gitu. Kita ciptain positive thinking, positive vibe gitu. Jadi biar energi yang masuk juga terus positif gitu sih. Jadi biar semangatnya juga positif, pendapatannya juga positif gitu. Kalaupun kalian mikirnya ini nggak laku nih, ya udah kalian mikir gini aja. Toh ini masih bisa dipakai, ini masih bisa aku pakai, masih bisa dikasih ke orang-orang sekitar kayak gitu. Jangan langsung kalian mikirnya apa? Ini nggak kejual nih, langsung kalian langsung udah males lagi jualan gitu. Jangan deh. Pokoknya pikiran kita harus terus semangat. Positif. Betul. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan takut buat mulai, karena Coba. setiap apapun jualan kita itu pasti ada resikonya itu sendiri. Tinggal bagaimana kita nyikapin resiko itu. Kalaupun nanti kita ada beberapa masalah itu kan, kalau kita berhasil ngatasin, ketika ada masalah itu lagi kita udah nggak kaget. Jadi kita bisa ngatasinnya lagi dengan gampang. Gitu. Ya. Nah, terus juga misal teman-teman ini ada pertanyaan seputar Bis Club atau mungkin mau tanya-tanya aja, mau gabung mungkin yang mahasiswa USM, bisa cek aja di Instagramnya di @bisclub.id, atau mungkin mau tanya-tanya sama aku juga bisa di aditya.restu. Atau tadi mau minta tolong foto-foto mungkin atau video bisa di Senantiasa Kreatif. Punya aku juga. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah sampai sore gini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Silakan Kak. Terima kasih untuk Mas Adit sudah memimpin acara ini dengan sangat baik. Mbak Rafika Putri dan Mbak Intan juga. Selanjutnya, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu nih buat para peserta pastinya. Kita nggak akan ngelakuin clickbait kok. Jadi beneran kita bakal kasih door prize buat kalian yang udah bertanya. Jadi kita memilih sebut dia Mas Adit. Dia mendapatkan prize yang cantik dari Terasa Senja. Yang dari Man bisa pilih salah satu pertanyaan yang terbaik. Intinya langsung jawab, nggak usah kayak pakai deng gitu ya. Pakai drum ya. Kita manual aja, Mbak. Okay. Siapa dulu nih yang mau milih? Aku. Iya, Mbak Putri, boleh deh, Mbak Putri. Oke, aku milih. Pertanyaan yang paling menarik, oke? Sebenarnya semuanya menarik orang ya. dulu, dari Mbak Gini Putri. aja, biar lebih positif. Pertanyaannya semua menarik. Cuman ini dipilih 3 pertanyaan favorit gitu aja ya. Benar. Jadi semuanya Satu dulu ya, Mbak. Oke, ya aku milih satu. Sebentar, apakah sudah menjadi salah satu? Ini aja deh, sebentar. Saya mousku nggak bisa jalan. Nah, ini untuk sumbernya biar milih dulu. Yang lain, Mbak Intan juga boleh dicari dulu pertanyaan yang baik. Yang Mas Adi juga dipilih pertanyaan yang kreatif gitu. Aku yang itu aja tadi, apa ya? Tadi sempat mati sih Zoom-nya, terus pertanyaannya hilang, cuma agak ingat yang bahas itu tadi, masker. Jadi kalau jualan ngikutin pasar itu. Oh, musiman. Musiman itu tadi? ya. Oh iya, benar-benar. Ya. Aku ini aja deh, boleh yang Aurel boleh. Yang dampak pandemi, terus kayak strategi, terus pentingnya, ya ini aja. Aurel dari SMA 91 ya. Kalau aku dari Dafazul juga boleh, Nusa Mandiri. Oh cowok, iya benar, biar ada cowoknya juga. Iya, jadi nggak sama cewek. Oh boleh. Berarti selamat untuk ketiga pemenang tadi. Dan terima kasih untuk partisipasinya walaupun kalian udah ngantuk-ngantuk banget. Bener-bener pikirin pertanyaan. Ya. Nah sekarang boleh on kamera semua.
liatin wajah ganteng, wajah cantiknya semuanya. Ayo guys, kita foto bareng guys. Muka-muka ngantuk gak apa-apa nih, boleh banget. Ambilin handphone itu. Bentar. Oke, siap-siap dulu. Kisaran dulu. Oke, yang belum on bisa dilihatin. Ini nggak ada yang tidur kan ya? Siapa tahu ada yang Bangun ketiduran dulu, ya. bangun dulu buat yang tidur. Ini Anggap Umi, aja Nabila, pasti lagi. Rizko. Maaf Kak, tidak bisa. Ini mungkin lagi dandan dulu ini. Oh, boleh. Oh, boleh banget. Ini yang nggak pakai kerudung langsung ambil kerudung cepet-cepetan pakai cardigan nih langsung. Tapi bawahnya celana pendek pasti. Iya, kalau enggak pakai mukena biasanya ya. Yang pentingnya kelihatan mukanya. Oke, udah siap semuanya untuk slide pertama. Kita hitung. Gaya bebas terserah, boleh banget. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, boleh? Slide selanjutnya. Masih ada yang belum on cam nih. Oh iya, ini harus dipanggilin kayaknya. Aurel dapat hadiah loh, kamu harus on cam. Bener banget, Aurel. Aurel, Salsabila, Nanda Ayu. Mungkin ini Valentina. Aura lagi sama Anang kali. Oh, Oh, bukan Beda. Aurel yang itu. beda, Mbak, Sama beda. Atta. Oh, beda. Aurel lagi sama Atta. Ya udah. Maaf nggak bisa on cam katanya. Kenapa? Oh, Nggak oke. bisa on- Lagi di luar kali Kak. Oke. Udah. Udah. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Action. Tadi telat nih, ada yang telat, si Anissa. Telat, ulangin. Oh, ulangin. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Nah, Oke, sip. sip. Makasih banyak buat Mbak Rafika Putri, buat Mbak Intan Ori, Sama-sama, dan Mbak Adit, teman-teman. Mas Adit juga Iya. boleh. Kasih ya. Sama-sama. Ya. Dan ini habis ini mungkin bisa nih Mbak Putri sama Mbak Intan untuk collabs gitu. Boleh banget. Oke, Banget. kalau foto ya. Iya. Tuh, kita mau Ini tahu siapa. Ini materinya benar-benar bermanfaat banget, dan yang buat yang udah nyatet benar-benar bisa dipraktekin ya dalam kehidupan sehari-hari, dan buat yang belum bisa nyatet bisa nanya temennya, boleh banget. Boleh. Iya. Iya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya, semoga ilmunya bermanfaat Amin. pada hari Terima ini, dan kasih. Amin, mohon amin. maaf banget buat tadi awal telat ya karena Apa kesalahan dimaafin. Oke. Sehat-sehat buat semuanya, jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Stay teman-teman. safe, stay Assalamualaikum healthy. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. juga. Thank you. Nanti kalau aku udah buka butiknya, main di butikku ya. Jangan lupa Oke. beli Buat teman-teman. Diskon di sepatunya. canda. Kasih ya Nanti semuanya. Boleh terakhir tuh di on mic. Dadah. Bye bye semuanya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Bye. Maafin kalau ada salah-salah ya. Ya, sama-sama. Dadah. Maaf juga. Bye. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya partisipasinya. Ini aku masukin Instagram story ya. Thank you. Ada berapa orang sih? Screenshotnya dikirim di grup ya. Banget. Apanya? Screenshotnya Siap, dikirim boleh di grup. banget. Boleh banget.
Nanti dikirim. Oke, Kak. makasih. Diana, tadi ada berapa Kasih orang juga. sih? Tadi ada hampir 50 50-an ya. Kak tadi yang ikut. Oh, itu 50 lebih. volumenya itu anak kampus semua atau gimana? Enggak sih, Campur ini ya. umum. Kita kasih umum soalnya kan banyak juga yang pengen nih. Banyak yang pengen tahu tentang fashionpreneur gitu. Anak-anak muda biasanya. Oh ya, untung aku masih muda ya, alhamdulillah. Oh iya. Ya baik, kita seumuran kayaknya. Ya udah, thank you ya. Aku Ya, live dulu ya. makasih ya semuanya. Terima kasih. Salam buat semua teman-teman OSM. Sampai Ya. ketemu lagi. Kabar-kabar Ya. kalau butuh apa lagi ya ke aku. Ya. DM aja di Instagram. Thank you Adit semua. Ya, Ardiana. terima kasih. Ya Assalamualaikum. Mbak, makasih. Ya, Waalaikumsalam. makasih Kak.